Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Hikmah dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kali ini masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu kebijakan dan keperwiraan Nabi Muhammad. Sebelum kita memulai materi dalam hari ini, marilah kita sama-sama berdoa supaya belajarnya lancar, ilmunya dapat diserap dengan baik. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, selanjutnya mari disimak videonya. Oke, kita lanjut, yaitu yang ketiga tentang Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah. Kenapa disebut Perang Uhud? Kita lihat peta ini ya. Nah, dinamakan Perang Uhud karena terjadinya di Bukit Uhud. Perang ini disebabkan oleh kekalahan pada Perang Badar, sehingga orang kafir Quraisy mempersiapkan 3.000 orang tentara untuk menghancurkan umat Islam yang dikomandoi oleh Abu Sofyan. Sedangkan umat Islam dipersiapkan 1.000 tentara, tetapi di tengah perjalanan 300 orang munafik Yahudi membelot di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay. Dengan demikian pasukan Nabi Muhammad tinggal 700 orang. Nah, pemimpinnya sendiri langsung oleh Nabi Muhammad. Pada awalnya tentara muslim memperoleh kemenangan, tetapi keadaan berbalik karena yang diberi tugas sebagai pemanah yang jumlahnya 50 orang itu turun ke bawah untuk mengambil harta rampasan. Akibatnya kafir Quraisy bisa merebut posisi yang ditinggalkan pasukan umat Islam. Nah, akibat perang ini Nabi Muhammad mengalami luka-luka cukup parah. Sejumlah 70 orang tentara Islam gugur sebagai syuhada. Dari pihak Quraisy ada sejumlah 23 kafir Quraisy yang meninggal. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, gugur dalam perang tersebut. Jadi dalam perang Uhud ini umat muslim kalah ya melawan kaum kafir Quraisy. Kalahnya karena itu tadi, tergila-gila akan harta. Selanjutnya yang keempat, yaitu Perang Khandaq. Perang Khandaq ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Perang ini di situ bersatulah Laskar Ahzab. Jadi muslimin melawan Laskar Ahzab atau persekutuan golongan yang terdiri dari lebih dari 10.000 pasukan, sedangkan umat muslim hanya terdiri dari 3.000 tentara. Nah, golongan Laskar Ahzab ini yaitu diantaranya kaum Quraisy, kaum Ghaftan, Bani Salim, Bani Asad, Bani Murrah, Bani Asya, atas orang-orang Yahudi Bani Nadir. Dan Laskar Ahzab ini dikomandoi oleh Abu Sofyan. Kisahnya terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 9. Nah, pada perang ini ada sahabat Nabi Muhammad yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi memberikan saran untuk membuat sistem pertahanan dengan menggunakan parit besar mengitari perbatasan kota Madinah. Jadi pada perang Khandaq ini umat Islam strateginya adalah membuat parit atau lubang di sekitar kota Madinah. Nah, ini atas dasar saran dari Salman Al-Farisi. Saran Salman Al-Farisi ini diterima oleh Nabi Muhammad. Nah, di situ kemudian sampailah pasukan kafir Quraisy di perbatasan Madinah. Mereka terheran-heran mengetahui strategi pertahanan yang dipersiapkan Nabi Muhammad. Dalam peperangan ini, pasukan kafir mengepung dari segala penjuru, tetapi tidak bisa memasuki kota Madinah karena setiap akan melewati parit selalu dihujani panah.
Usaha kafir Quraisy untuk melewati selalu gagal. Dilakukan pengepungan terhadap kota Madinah hingga beberapa hari. Persediaan makanan kaum muslimin dalam kota Madinah mulai menipis. Di saat kritis itulah datang pertolongan Allah, yaitu berupa angin kencang dan hujan lebat yang memorak-porandakan kemah-kemahan dan perbekalan mereka. Akhirnya pasukan kafir Quraisy meninggalkan kota Madinah tanpa membawa hasil apapun. Oke, kita lanjut, yaitu yang kelima, perjanjian Hudaybiyah. Nabi Muhammad dan umat Islam berada di Madinah selama 6 tahun setelah hijrah untuk menyiarkan dan menegakkan Islam. Pada tahun ke-6 Hijriah atau 628 Masehi, pada bulan Zulqa'dah, berangkatlah Nabi Muhammad dan umat muslim menuju Mekah untuk menunaikan haji. Nah, pada bulan Zulqa'dah ini dilarang untuk melaksanakan peperangan. Para pemuka Quraisy mengetahui kedatangan Nabi Muhammad dan umat Islam. Mereka bereaksi menolak kedatangan umat Islam untuk berhaji. Ketika itu, umat Islam sampai di suatu tempat yang bernama kota Hudaybiyah, sekitar 6 mil dari kota Mekah. Umat Islam dan Nabi Muhammad dicegat. Kemudian Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan untuk menyampaikan maksud kedatangannya. Namun muncullah isu bahwa Utsman dibunuh oleh kaum Quraisy. Isu itu menjadi umat Islam menyatakan ikrar atau sumpah untuk membela dan berjuang demi kejayaan Islam hingga tetes darah penghabisan. Sumpah itu dikenal dengan Bai'atur Ridwan. Padahal isunya tidak benar. Sahabat Utsman masih hidup, namun kaum kafir Quraisy ketakutan dengan ikrar tersebut. Para tokoh Quraisy merasa cemas dengan kesungguhan hati umat Islam untuk memasuki kota Mekah tahun ini juga. Nah, disitulah akhirnya disetujui perjanjian Hudaybiyah, dan isi perjanjian itu antara lain yang pertama, mereka sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, kebebasan bergabung ke Nabi Muhammad atau kepada kaum kafir Quraisy. Dan yang ketiga, barang siapa pergi bergabung kepada Nabi Muhammad tanpa alasan yang dapat dibenarkan, ia harus dicegah dan dikembalikan kepada walinya. Kemudian yang keempat, pada tahun ini Nabi Muhammad dan umat Islam tidak diperbolehkan untuk berhaji atau kembali ke Madinah, namun diizinkan menjalankan ibadah haji pada tahun depan dengan syarat tidak boleh lebih dari 3 hari dan tanpa membawa senjata. Nah, itu tadi isi perjanjian Hudaybiyah. Kemudian lanjut, yaitu komunikasi dengan raja-raja non-muslim. Setelah perjanjian Hudaybiyah itu disepakati, disitulah Nabi Muhammad mendapat kesempatan untuk berkomunikasi dengan raja-raja di Jazirah Arab. Nah, Nabi Muhammad tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Pada saat itu Nabi Muhammad berkomunikasi dengan cara mengirimkan beberapa utusan kepada mereka atau dengan berkirim surat. Raja-raja yang diberi utusan beliau adalah Raja Habasyah, terus Ghassan, kemudian Kaisar Romawi, lalu Kaisar Persia, dan Gubernur Mesir. Nah, setiap para raja ini menerima atau utusan Rasulullah ini bermacam-macam. Ada yang menerima ajakan Rasulullah dengan halus dan lembut, lalu masuk Islam. Ada pula yang menolak dengan halus dan lembut, malah memberi hadiah. Salah satunya yaitu Gubernur Mesir. Rasulullah memilih Hatib bin Abi Balta'ah untuk membawa surat kepada Gubernur Mesir. Hatib diterima oleh Gubernur Mesir dengan baik, meskipun ia tidak mengikuti ajakan Rasulullah. Tidak lama setelah itu, Hatib kembali ke Madinah dengan membawa hadiah untuk Rasulullah. Hadiah itu berupa 2 budak wanita, Maryah dan Sirin, 2 budak laki-laki, 1000 miskol emas, 20 helai kain indah dari Mesir, seekor bigol, serta madu banha. Adapun yang menolak dengan kasar dan keji adalah Raja Ghassan. Ia membunuh utusan Rasulullah yang bernama Haris bin Umair. Adapun Raja Persia merobek-robek surat dari Rasulullah.
Perlakuan kasar tersebut memicu Rasulullah mengirim pasukan perang sebanyak 300 orang sehingga terjadi perang Mu'tah. Dalam perang tersebut, kaum muslimin kesulitan menghadapi tentara Ghazwan yang mendapat bantuan dari Romawi. Oleh karena itu, Khalid bin Walid menarik pasukannya untuk kembali ke Madinah. Terhadap perilaku Raja Persia yang merobek-robek surat yang dibawa oleh utusan Rasulullah, beliau bersabda, "Negara Persia akan tercabik-cabik sebagaimana rajanya merobek-robek suratku." Sabda Rasulullah itu menjadi kenyataan karena suatu hari Persia hancur. Untuk menjaga keamanan masyarakat Madinah, Rasulullah juga menertibkan kaum Yahudi di Madinah yang telah beberapa kali berkhianat dan menjadi musuh dalam selimut. Oleh karena itu, Khaybar yang menjadi pertahanan mereka dikepung kaum muslimin. Akhirnya mereka menyerah dan mengadakan kesepakatan dengan beliau sebagai jaminan untuk tidak berkhianat lagi. Nah, itu tadi pemaparan materi pada hari ini. Untuk selanjutnya silahkan kerjakan halaman 40 sampai dengan 41, pilihan gandanya saja ya. Nanti dikirim melalui Classroom. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih bagi yang sudah menyimak video dari Bu Hikmah. Akhir kata Bu Hikmah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.